Alkisah ada dua orang pria yang mengendarai mobil mewah mereka masing-masing di sebuah jalanan berlumpur. Dan akhirnya kedua mobil mereka sama-sama mogok. Rupanya salah seorang pemudi adalah orang yang saleh. Dia segera keluar dari mobil, berlutut di lumpur. Matanya menatap langit, mulutnya berpumas tangis, tak henti-hentinya berdoa mohon pertolongan Tuhan. Pemudi yang lain keluar dari mobil, mengumpat-umpat, tapi sambil mencari batu-batu kecil, mencari daun-daunan untuk menyingkirkan lumpur-lumpur di sekitar mobilnya. Kemudian juga berusaha menggoyang-goyangkan mobilnya, berusaha mendorong mobilnya. Kemudian keajaiban terjadi, malaikat turun dari langit di antara mereka. Malaikat itu menolong laki-laki yang mengumpat sambil bekerja itu. Kemudian laki-laki saleh kaget, kemudian berkata, "Oh, tentu ada yang salah. Rupanya Anda menolong orang yang tidak tepat." Dan malaikat itu menoleh kepada laki-laki saleh itu sambil berkata, "Tidak, Tuhan memang menolong orang yang bekerja." Pesan yang lebih kurang sama diperdengarkan gereja kepada kita hari ini melalui kata-kata Yesus yang cukup keras. Bukan setiap orang yang berteriak kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Ternyata Yesus menghendaki murid-muridnya tidak hanya tekun berdoa, bukan hanya bisa menghafal ayat-ayat kitab suci, tetapi menghendaki apakah kita semua sungguh sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Apakah kita sungguh sudah melaksanakan kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga apa? Kehendak Allah adalah kita mencintainya dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kemudian cinta kita kepada Tuhan itu kita ekspresikan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Sehingga omong kosong, mulut kita mengatakan mencintai Tuhan, tapi kita membenci sesamanya. Mungkin tahun 80-90 ada sebuah lagu, orang bicara cinta atas nama Tuhannya saling membunuh, menyiksa berdasarkan keyakinan mereka. Betapa ironisnya mengatakan mencintai Tuhan tetapi membunuh dan menyiksa saudaranya. Ini pasti ada yang salah. Maka hari ini, di masa Advent pertama ini, masa-masa kita harus mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan batin kita, mempersiapkan hati kita untuk melayakkan sebagai tempat kelahiran Yesus Tuhan. Kita diingatkan, apakah selama ini kita sungguh telah menjadi orang-orang yang setia menjadi pelaksana kehendak Bapa di surga? Ataukah kita hanya sebagai orang yang rajin berdoa, menghafal kitab suci, namun kita gagal dalam melaksanakannya? Masa Advent, masa yang bagus untuk merefleksikan sejauh mana kita sudah melaksanakan kehendak Bapa. Hujan-hujan enaknya minum wedang rempah, memang segar dan sangat menyehatkan. Berkata-kata baik itu mudah, namun tidak selalu dalam pelaksanaan. Akhirnya kembali saya sampaikan, salam bicara kasih.